Bayangin, lo nabung bertahun-tahun, nahan jajan, beli HP baru, bahkan rela nggak liburan cuma demi satu mimpi. Itu berangkat haji. Lo udah kebayang suasana di tanah suci, doa di depan Ka'bah, air mata haru, semua perjuangan terbayar. Tapi di balik semua itu, ternyata ada orang yang juga berangkat, bukan ke tanah suci, tapi ke tanah uang. Ya, musim haji 2025 ini ada cerita yang bikin jidat netizen berkerut dan dompet jemaah menipis. ICW datang ke KPK, bawa oleh laporan dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Dan ini bukan cerita kecil-kecilan. Angka yang kebaca udah ratusan miliar gitu. Ceritanya ada dua perusahaan yang kebetulan dimiliki satu orang. Dua-duanya dapat kontrak gede-gedean buat ngurus jamaah di Mekah. Total nilainya itu sekitar 2,2 triliun rupiah. Lah, kayak main monopoli dong. Tapi yang diborong bukan rumah warna-warni, melainkan layanan ibadah. Terus ada dugaan pungutan receh cuma Rp3.400 per porsi makan per jamaah. Kedengarannya kecil, tapi kalau dikalikan jumlah jamaah dari hari ke hari totalnya bisa 51 miliar bro. Itu sama aja kayak nyolong receh di celengan, tapi celengannya ukuran stadion gitu. Dan yang lebih nyesek, katanya porsi makan jamaah dipotong nilai sekitar Rp17.000 per porsi. Hasilnya asupan kalori jamaah jadi cuma 1.700-an kalori per hari. Padahal standar minimal itu 2.100 kalori. Bayangin, lo harus ibadah, jalan jauh, panas-panasan, tapi makanannya dihemat demi sesuatu yang bukan buat lo. Total kerugian dari kasus ini diperkirakan sampai 255 miliar rupiah. Dan itu gelo banget. Itu baru hitungan dari makanan. Dan belum nyentuh juga dugaan permainan kuota haji yang nilainya bisa tembus 1 triliun lebih. Gelo sih ini. Nah, dalam kasus ini, siapa nih yang diuntungkan? Harusnya 92% kuota buat jemaah reguler, 8% buat kuota khusus. Kenyataannya, ternyata ada yang nekat bikin jadi 50/50. Hasilnya ratusan travel dapat jatah, sementara rakyat biasa harus ngantri sampai 30 tahun. Yang nggak sabar, ya harus bayar mahal di kuota khusus. Win-win-win buat oknum. Gelo tapi nyebelin sih. KPK udah mulai manggil pejabat-pejabat terkait, termasuk Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Beberapa nama bahkan dicekal di keluar negeri. Ada mantan Menteri Agama, mantan staf sus, sampai bos travel. Netizen udah mulai ngasih julukan Haji Furoda edisi fast track. Menteri Agama yang sekarang bilang gak ada masalah, semua lancar. Netizen langsung komen, lancar ke kantong siapa dulu nih? Ke kantong gua apa ke kantong lo gitu? Ini bukan cuma soal angka bro, ini soal ibadah suci yang jadi bahan bancakan. Lo mau main proyek ya silakan, tapi kalau lo utak-atik uang haji, uang doa orang tua, keringat buruh, tabungan nenek-nenek di kampung, itu udah bener-bener kelewatan sih. Lu biada banget anjir. Kalau makan jamaah bisa dipotong, kenapa makan pejabat di rapat-rapat mewah nggak pernah dihemat tuh? Kalau kuota haji bisa diatur-atur, kenapa kuota masuk penjara buat koruptor nggak bisa ditambah tuh? Kasus ini masih jalan di KPK. Kita belum tahu siapa yang bakal jadi tersangka resmi, tapi satu hal yang jelas, orang yang berani bermain di haji berarti udah siap main-main sama kesabaran rakyat dan sama Tuhan tentunya. Karena kalau jamaah bisa marah, Tuhan bisa lebih marah sih. Nah, kalau lo pikir ini cuma soal uang, lo salah bro. Ini soal iman, amanah, dan drama tanah suci yang ternyata nggak sesuci itu. Coba tulis pendapat lo di kolom komentar nih tentang haji ini.